Halo teman-teman, di sini saya akan memperagakan ya, membuka aplikasi Benma App yang saya beri nama Benma App. Dia adalah berbasis desktop ya, artinya dijalankan di komputer. Kemudian aplikasi ini tidak memerlukan internet ya, jadi hanya diinstal di komputer saja. Alasannya kenapa? Karena kalau menggunakan aplikasi internet atau aplikasi berbasis web ya yang database-nya ada di server tertentu, menurut saya eh, kurang efektif karena apa? Satu, kekurangannya adalah apabila tidak ada internet atau servernya terganggu, maka kita tidak bisa connect dengan aplikasi tersebut gitu. Tapi juga ada kekurangannya. Kekurangannya adalah apabila kita berada di tempat lain, di beda tempat, gitu. Kita harus misalnya komputernya teman-teman ada di kantor gitu, bukan laptop. Jadi kalau mau ini harus ke kantor dulu gitu. Kalau mau ngapa-ngapain ke aplikasi ini. Nah kalau bagusnya dia ada di laptop, laptop bisa dibawa kemana-mana. Jadi tidak memerlukan koneksi internet gitu. Tuh, seperti itu ya. Nah, ini kalau teman-teman udah install di sini admin ya, untuk pertamanya admin, kemudian admin 123 gitu ya. Nah, setelah masuk itu ya, kebetulan saya ini sudah isi data. Setelah menginstal, teman-teman pertama harus ke menu konfigurasi dulu. Oke, ini ya. Jadi di sini ada konfigurasi kop surat gitu. Baris pertama kop suratnya gimana, baris keduanya gimana. Nah, ini diisi gitu ya. Sampai ke kota. Ini kota ini dipakai untuk di laporan kita di bawahnya itu kota ya negara. Seperti saya dan di kota negara, negara 31 Mei misalnya tahun 2026 seperti itu ya. Kemudian data satker, ada poldanya apa, polresnya apa, kode satkernya apa. Nah, KPPN-nya kodenya di mana gitu. Nah, ini untuk rekening kas negara kosongkan saja ya, itu untuk jaga-jaga saja. Kemudian kasatker. Kasatker ini jabatannya dilengkapin ya, Kepala Kepolisian Resor Jembrana Polda Bali, misalnya seperti saya. Nama Kapolresnya siapa, pangkatnya apa, pangkat panjang, kemudian NRP-nya berapa. Pejabat dua, nah ini opsional ya. Kalau di dalam Perkap 14 tahun 2021 itu sebenarnya tidak ada pejabat yang di tengah itu ya. Ya kita sebelah kiri Benma, sebelah kanannya langsung Kasatker atau Kapolres atau KPA gitu. Nah di tengahnya ini sebenarnya nggak ada. Cuman dalam tuntutan kita sehari-hari kadang-kadang di ini apa? Oh kasih dong tanda tangan kasatnya juga. Nah kita persiapkan di sini ada Kepala Satuan Lalu Lintas, namanya, pangkatnya, NRP-nya. Nah, kemudian ini data kita, Benma ya. Bendahara penerimaan jabatannya, nama, kemudian pangkat sama NRP. Nah, yang ini yang terakhir adalah rekening bendahara penerimaan. Jadi di sini teman-teman tambahkan eh, nomor rekening dari bank persepsi masing-masing ya. Saya di sini ada punya tiga ya. Yang pertama adalah Giro BRI ini yang kita pakai nampung SIM STNK, SIM STNK, BPKB, TNKB, SKCK gitu ya. Kemudian apa ya? eh, OPID. Nah, PAM OPID juga di sini dia. Nah, ini. Kemudian saya juga punya Bank BNI yang untuk menampung NRKB pilihan. Yang ini ya. Ini dia. Saya juga punya yang SIM untuk Sinar. Nah, ini Sinar. Yang ini Sinar. Ya, jenisnya VA. Kalau Giro, Giro pilih. Kalau VA, VA. Nah, ini diisi nanti. Nah, simple aja nomor rekening, jenisnya sama eh, nama banknya apa gitu. Nah, seperti itu ya. Ini setelah lengkap disimpan, simpan konfigurasi. Setelah itu teman-teman ke tarif PNBP. Tarif PNBP. Nah, di sini saya sudah persiapkan ya ketika menginstal mungkin teman-teman sudah langsung ada di sana. Itu teman-teman bisa edit, bisa hapus, bisa edit gitu. Nah, yang umum ini SIM baru, SIM perpanjang, SIM sinar. Nah, ini.
Nah, di sini teman-teman ada tanda panah yang ini ya. Ya, saya zoom dulu. Nah, ini ada tanda panah ini dibuka. Nah, ini kelihatan dia. Ketika dibuka, tutup buka, ini kelihatan dia SIM A baru. Nah, ini di sini kalau mau ngedit teman-teman ini tanda pensil ini. Nah, nanti di sini PNBP fungsinya pilih aja lantas yang mana ya. Kemudian yang penting di sini nih, bank. Nah, ini berasal dari yang teman-teman masukkan di konfigurasi tadi. Pilih banknya gitu. Misalnya kayak ini dia apa? Ini SIM baru ya, ini SIM baru. Dia banknya berarti rekening bank yang ini gitu. Nah, misalnya kayak ini nih saya tutup dulu ya batal. Misalnya kayak SIM Sinar. Nah, ini saya buka dulu ini. Saya buka dulu SIM Sinar. Nah, ini. Nah, atau nggak usah dibuka ini kan rincian sudah ada di. Nah, ini pensilnya kita klik. Nah, di sini kita pilih ini VA-nya, VA yang BNI yang Sinar gitu. Jadi dia berhubungan dengan itu. Berhubungan dengan itu. Ini batal. Mana yang tidak perlu, ini tutup buka ya. Ini tanda panah ini kalau dia ke samping nutup, kalau ke bawah buka. Mana yang tidak perlu semisal ini pump outfit teman-teman di tempat teman-teman nggak ada pump outfit ya misalnya atau dari pump outfit ini cuman ada BRI aja misalnya atau ini ya bisa dihapus. Caranya menghapus ini ya. Caranya menghapus ini tanda bak sampahin. Itu. Jadi seperti itu. Dibiarkan pun tidak masalah karena dia kalau kosong dia nggak akan ditampilkan gitu. Kalau kosong dia nggak akan ditampilkan. Gitu. Cuman yang teman-teman atur adalah nanti masing-masing mata akun ini ya, kode akun ini 425261, 62, 425263 ini diatur yang paling penting adalah ngatur banknya. Itu batal. Ini diatur banknya gitu ya. Diatur masing-masing banknya supaya dia pas gitu. Nah, setelah itu baru teman-teman ke menu penerimaan. Kebetulan saya sudah isi nih dari Januari ya. Kebetulan sekarang yang Juli ini ada penerimaan tanggal 18 Juli hari Sabtu. Saya belum setor. Kalau belum disetor dia seperti ini. Statusnya belum disetor. Dia ada aksinya nih masih terbuka ya. Bisa diedit, bisa dihapus gitu. Nah, sekarang saya tambahkan yang tanggal sekarang. Caranya adalah input penerimaan di pojok kanan atas. Nah, seperti ini. Ini adalah tanggal. Nah, dari sini tekan tab aja, tab, tab gitu. Atau klik boleh pakai mouse boleh. Nah, setelah sampai di sini, ini bisa tanda panah kanan atas. Ini sudah saya setting sedemikian rupa supaya fleksibel bisa pakai tanda panah atas bawah. Nah, saya lihat dulu datanya, saya input ya. Saya input dulu nih. Yang tanggal 20, ini adalah rekapan Excel saya untuk membantu ini aja. Nah, ini adalah lembar kerja yang saya dulu pakai. Ada ini juga itu ya. Ada buku kas banknya. Nanti kalau teman-teman mau boleh saya bagi ini ya. Tapi ini udah saya nggak pakai karena serba otomatis sekarang gitu. Nah, ini saya isi dulu. Nanti saya kasih tahu kemudahan memakai aplikasi ini apa aja gitu. Saya input dulu 4, 1, 2 kali kosong, 2, 16. Nah, cocokkan nih ininya jumlahnya ini 2440 di sini 2440 benar ya. Kemudian ini tab aja atau tanda panah turun. Nah, ini panjangnya 6. Kemudian 4 kali kosong dia langsung ke B1 perpanjang. Yang ini 1, 7. Ini dikit-dikit ya. Penerimaan di kami dikit-dikit. 1085 cocok. Kemudian ini 5 ya. 5375 betul. Ini saya geser dulu biar gampang. Mata saya udah tua ini nggak bisa lihat apa kalau jabung-jabung gitu gabungnya. Nah, kemudian R2-nya ini yang apa? Ini STNK ya. 38763470. Jumlahnya 13.900 benar. Kemudian ini 38842. Jumlahnya 12.600 betul. Nah, ini TNKB 114.010.01. Jumlahnya 7940 betul. Ini ada mutasi
keluar, mutasi keluar ada 8 dan 3, uangnya 1950. Kita lihat di belakangnya, NRKB kosong, ini SKCK udah kosong juga karena semua terpusat ke pakai Briva semua ya. OPIT juga kosong. Kosong. Total keseluruhannya 42.90 nih sama 42.90 kita simpan. Setelah disimpan, nah ini jadi banyak gini. Nah, seperti ini. Jadi yang begitu disimpan dia nanti jumlah yang tertera di sini di masing-masing mata akun per mata akun gitu. SIM baru, SIM perpanjang dan sebagainya. Nah, sekarang kita ke menu penyetoran. Nah, penyetoran ini simple. Kita nggak perlu lagi ngetik satu-satu gitu ya. Kayak tadi pas input kita ketik SIM-nya berapa, apa maksudnya SIM A baru berapa, perpanjang berapa, maaf, SIM A baru berapa, B1 berapa, C berapa, rinciannya nggak perlu kita ini. Jadi di sini simple caranya adalah kita tambah dulu buat setoran di kanan atas, begitu ditambah. Langsung nih filter tanggal penerimaan ini, tanggal berapa yang mau kita ambil. Ini saya ada dua penerimaan ya. Yang satu itu hari Sabtu tanggal 18 belum saya setor karena nyetornya memang hari ini di hari Senin ya. Kemudian tanggal 20 juga ada. Saya ambil satu dulu yang tanggal 18. Nah, ini 18. Ini sesuai dengan penerimaan yang kita input. Nah, itu. Nah, tanggal store. Tanggal store-nya tanggal berapa mau disetor? Hari ini misalnya memang hari ini. Ini biarkan saja kas negara. Nah, ini. Sekarang kita centang yang mana mau disetor gitu. Nah, karena kita setor semua, jadi kita centang aja yang ini, pilih semua ya. Kita pilih semua, tercentang semua. Kemudian kita simpan. Nah, udah ini saldonya di sini udah berkurang lagi. Nah, ini saldo ini. Ini yang belum disetor gitu. Nah, sekarang kita tambah lagi setoran, klik buat setoran di kanan atas. Kemudian tanggalnya, nah tinggal satu lagi yang hari ini aja nih yang saya input tadi. Kemudian tanggal setornya juga sekarang kita pilih semua, tercentang semua. Nah, ini jumlahnya segini kita simpan. Nah, ini udah nol. Sudah nol ya. Tidak ada sisa lagi. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita ngomong apa sih kemudahan dari aplikasi ini gitu ya. Saya merasakan begini. Saya pengennya biar hanya input penerimaan dan penyetoran, nanti buku kas bank itu otomatis terisi. Buku apapun biar otomatis. Nah, sekarang kita lihat di laporan. Di laporan ini ada buku kas bank gitu ya. Nah, misalnya ini bulan sekarang, bulan Juli. Tadi udah saya input. Kita tinggal generate laporannya. Nah, ini dia ya. Ini buku kas banknya. Ini boleh kita lihat cetak PDF-nya kayak apa ya. Ini langsung bisa dicetak PDF-nya ya. Sekarang kita lihat ini. Nah, jadi seperti ini. Nih, seperti ini ya. Nah, ini otomatis dia. Otomatis sampai di terakhir itu ya. Yang hari ini. Nah, seperti ini ya. Tadi nah ini. Tanggal 18, ini hari Sabtu ya. 18 ini. 18. Nah, saya ngetiknya males yang ini nih, yang ini. Sisa hari ini sekian gitu. Bisa sih di Excel saya juga ada rumusnya. Cuman ada beberapa yang harus saya sembunyikan gitu. Misalnya kalau nggak kepake dia artinya mana yang kita nggak pakai itu harus sembunyi gitu. Kayak ya saya punya ini ya. Ini saya sampai nyembunyikan gini ya supaya bisa pas gitu. Ini saya punya rumus sih. Cuman ya saya pengen yang sangat-sangat praktis gitu. Makanya saya memakai ini gitu. Nah, kayak ini dia sendirinya. Kemudian tanggal 20 Juli ya hari ini dia setor yang ada kemarin yang ini. Nah, ini otomatis dia kelihatan dia penyetorannya itu. Nah, diterima dulu hari ini kemudian nyetor lagi. Nah, ini setornya. Nih. Kemudian langsung dia ada sisanya gini. Nah, untuk buku kas bank ini kadang-kadang kalau ada pemeriksaan, makanya di sini ada ini. Ada pilihan untuk keperluan gitu. Seperti ini. Untuk keperluan apa? Bisa pemeriksaan, bisa rutin. Misalnya, di tengah-tengah kita dimintain sama pemeriksa, misalnya BPK.
Coba saya minta pemeriksaan dari tanggal penerimaan dari tanggal 1 sampai tanggal 7 gitu. Nah, kalau kita pakai Excel, jadi kita harus ngapus, kita udah kadung kerja dari tanggal 1 sampai tanggal 20, kita harus hapus dulu, kita gandakan dulu Excelnya, kita hapus dulu yang dari tanggal 8 sampai tanggal 20 gitu. Misalnya itu ya. Sekarang kita gampang, nggak perlu ngapus-ngapus itu, nggak perlu menggandakan Excel, kita pilih di sini rentang, nah ini, rentang tanggal. Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal berapa? Tanggal 7. 7, oke. Untuk keperluannya apa? Pemeriksaan. Nah, itu begitu. Nah, ini kita langsung generate. Generate. Langsung kelihatan di sini hanya sampai tanggal 7 aja gitu. Nah, ini tanggal negara 7 Juli. Nah, dia sampai tanggal 7. Ini pun tanggalnya ya tanggal 7 terakhir. Nih, tanggal 7. Nah, saya zoom. Seperti itu, gitu. Terus kemudian penutupnya di sini ada tulisan di sini. Pada tanggal sekian ya untuk keperluan pemeriksaan. Nah, ini otomatis buku kas bank ditutup dengan saldo ini. Nah, gitu misalnya ya. Seperti itu, gitu. Seperti itu mudahnya. Kemudian ini saya reset dulu ya. Saya kembalikan dulu misalnya ini pakai bulan. Eh Misalnya kalau ada saldo, ini kan sudah saya setor semua. Saya hapus sekarang penyetoran yang terakhir misalnya ya. Ini saya hapus. Ini mutasi yang tanggal kok mutasi? Ini penerimaan yang tanggal 20 ini. Saya hapus ini di sini ya, tombol menghapusnya di sini. Saya hapus, oke. Nah, kan hilang dia. Sekarang kalau dicari dashboard ini kan ada sisa, ini sisa. Kemudian di penyetoran juga di sini kembali ada sisa. Nah, ini. Nah, bagaimana dengan buku kas banknya? Kita lihat sekarang buku kas bank. Ini buku kas bank yang saya pakai yang versi 1 ya. Nah, kita lihat bulan Juli kita generate apa yang terjadi. Di sini kita lihat. Kita lihat di sini dia sudah ada sisa. Mana dia? Jauh ke bawah ya. Nah, ini. Dia ada sisa seperti ini. Pada hari ini Jumat 31. Nah, ini bulanan ini karena dia bulanan ini ya. Kalau kita milih bulanan, dia nanti yang ditutup pakai tanggal terakhir di bulan itu gitu. Nah, misalnya nih ada pemeriksaan diminta hari ini misalnya saya diperiksa nih. Saya pilih di sini rentang tanggal 1 sampai 20 udah benar, tapi di sini pemeriksaan. Generate, ya, kemudian kita lihat ini di sini. Nah, lihatnya bisa di sini, bisa juga di PDF. Nah, PDF di sini. Tunggu dulu biar PDF-nya keluar. Nah, ini. Kalau kita lihat di sini di halaman terakhir. Nah, ini ya halaman terakhir. Kita lihat. Pada hari ini Senin tanggal 20. Nah, kan tanggal 20 Juli tahun untuk keperluan pemeriksaan. Nah, biasanya kan rutin di sini. Pemeriksaan buku kas bank ditutup dengan sisa sebesar. Nah, langsung dia, nggak kita ngetik semuanya. Terbilangnya juga otomatis terbilang berapa dengan rincian, langsung diisi sendiri rinciannya kan gitu. Nah, kita tinggal neken aja, serahin sudah gitu. Ini nggak pakai lagi tanggal terakhir di bulan ini, tapi tanggal pemeriksaan. Nah, itu kalau kita pakai rentang tanggal. Kalau pakai bulan, ya tanggal terakhir bulan itu. Nah, seperti itu ya. Itu kemudahan-kemudahannya. Kemudian, kemudahan yang kedua apa? Misalnya, kita dimintain, minta dong rekap tahunan ini, tahun ini sama tahun ini, atau rekap tahunan dari bulan ini sampai bulan ini, gitu ya. Nah, kalau kita dimintain itu biasanya kalau kita pakai Excel, kita ambil nih bulan ini, kita ambil bulan ini, kita jumlahin gitu. Sibuk kita kerja gitu ya, kerja kita sibuk. Kita susun lagi bulan ambil Excel bulan ini, bulan 2, bulan 3 kita kumpulin. Nah, itu ribet gitu. Di sini sudah langsung otomatis. Di laporan ini saya bagi laporannya ada harian, ini harian, ada bulanan, ada tahunan. Nah, tahunan ini penerimaan rekap. Nah, kalau diminta bulan 1 sampai 6, nah di sini rentang bulan. Tinggal Januari. 2026 Januari sampai 2026 bulan Juni. Generate gitu ya. Nah, ini dah langsung kelihatan dia.
kelihatan gitu. Tapi kalau per bulan langsung tahun gitu. Ini kan semuanya sampai Juli dia kena generate. Nah, sampai Juli dan bulan yang kosong ditampilkan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini terus nyambung tahun berapapun kita pilih di sini bisa nih tahun tahun berapa. Nah, itu kemudahannya gitu. Ini juga bisa kita simpan PDF, bisa simpan Excel ya. Selalu ya, PDF dan Excel saya dua-duanya bisa simpan. Jadi gampang. Kalau diminta Excelnya boleh kasih Excel seperti itu. Nah, kemudian yang lain apa? Fleksibilitas gitu ya. Ya seperti tadi, fleksibilitas laporan itu kalau diminta rentang tanggal, kita kadang-kadang diminta misalnya ada verifikasi Kapolres, diminta tanggal 1 dari tanggal 15 sampai tanggal 30 eh, Maret gitu. Kok 30 Maret? 31 Maret gitu. Kemudian sampai tanggal berapa gitu. Nah, itu kita agak repot gitu ya. Repotnya apa? Kita ambil laporan bulan itu, kita potong, gandakan, potong. Kalau saya gitu, kita ambil lagi bulan terakhir yang Kapolresnya berakhir tanggal berapa, kita potong lagi, baru kita susun lagi gitu. Nah, itu agak ribet menurut saya. Tapi kalau pakai ini kita bisa dengan rentang tanggal dipilih gitu. Fleksibel lah. Jadi seperti itu. Nah, sekian tuh untuk sesi ini ya. Sekian untuk sesi ini dulu. Nanti kita sambung ke berikutnya masalah bagaimana mengimpor data Simponi. Ini nanti supaya tujuannya apa? Untuk masukkan NTPN. Nah, kalau dilihat di sini, kalau laporan yang laporan yang buku pengawasan PNBP yang untuk Juli ini kan belum ada NTPN saya nih. Sorry, buku pengawasan ini, pengawasan penyetoran. Nah, ini kan belum ada, kosong NTPN-nya. Kalau yang bulan Juni saya udah ada, saya generate. Nah ini tujuannya untuk masukkan ini. Sorry, habis ini baterainya. Nah, jadi begitu. Nah, itu tujuannya itu. Memasukkan NTPN dan billing dan kode billing. Nah, kode billingnya masuk di mana? Kalau ini yang buku kas ya, buku kas bank yang bulan Juni, ini saya pilih bulan Juni. Ini saya udah ada kode billingnya. Nah, kita generate. Nah, di sini ada di bagian penyetorannya. Nih, disetor PNBP SIM baru ke kas negara via billing nomor sekian. Ini otomatis, nggak kita ngetik lagi gitu. Nah, ini supaya masuk dia kode billing sama NTPN. Nah, kalau yang bulan Juli generate ya. Ini penyetorannya belum, karena saya belum masukkan NTPN. Nah, ini penyetorannya belum masuk NTPN. Nanti caranya memasukkan NTPN di sesi berikutnya ya. Ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Saya akhiri videonya.